kami hormati Ketua Cabang Yogyakarta, Ibu Rini Setiawati, SKMFSTR FDR, yang sekaligus menjadi narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Niputu Desi, SKda FSP Elvis FDR, dan Visio Dr. Yohanes Purwanto, FT FTR PhD kandidat, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Peserta hari ini sangat beragam, luar biasa, mulai dari fisioterapi, okupasi terapis, dokter, dan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Evi, yang akan menjadi MC pada acara webinar pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan rundown acara yang akan berlangsung hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TV. Acara selanjutnya sambutan, dilanjutkan dengan materi dari narasumber pertama, Rini Setiawati SKM SFTR FDR. Kemudian istirahat, dilanjutkan dengan materi yang kedua dari Niputu Desi Eskarda SSP ST Elvis FDR. Kemudian isoma, dan dilanjutkan dengan materi yang terakhir dari Dr. Yohanes Purwanto STFPR PhD kandidat. Kemudian acara yang terakhir adalah pengumuman, dilanjutkan penutup. Selain rangkaian kegiatan yang sudah dibacakan, akan ada door prize untuk Bapak Ibu peserta webinar yang beruntung. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap stay tune dan aktif mengikuti acara webinar hingga selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pagi ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars TV. Bapak Ibu peserta, dipersilakan duduk dengan sikap sempurna.
Terapi Indonesia, majulah ayo maju, tunjukkan semangat demi fisioterapi Indonesia. Gerakan jiwa raga dan pengabdian untuk masyarakat Indonesia. Ikatan fisioterapi Indonesia, mengerti untuk bangsa kita. Obatkan semangat dan tugas mulia. Ikatan fisioterapi Indonesia, obatkan semangat dan tugas mulia. Ikatan fisioterapi Indonesia. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu acara sambutan yang pertama dari Ketua PFAI Cabang Yogyakarta kepada Ibu Visio Rini Setiawati SHM SFT RSDR. Kami persilakan. Baik, terima kasih Visio Evi. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Ibu, silakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, kita bisa bertemu secara online dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia Cabang Yogyakarta. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu peserta hari ini, rekan-rekan sejawat fisioterapi, teman-teman dari okupasi terapi, Bapak Ibu dokter, juga adik-adik mahasiswa yang pada hari ini sudah bergabung di webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh PFAI Cabang Yogyakarta. Bapak Ibu tentunya hari ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik tanpa partisipasi dari Bapak Ibu peserta semua. Adapun tujuan dari webinar pada hari ini sebenarnya adalah jawaban bahwa begitu banyak intervensi fisioterapi terutama pada anak dan khususnya pada cerebral palsy, namun seringkali kita sebagai fisioterapis itu masih belum tahu ya mana sih untuk kasus kasus ini apakah dia itu secara evidence based dia itu baik bisa diterapkan atau tergantung apa. Nah, hari ini akan kita bahas, semoga satu hari ini kita bisa mengupas tuntas tentang traffic light model for cerebral palsy intervention. Jadi nanti akan dijelaskan banyak oleh Dr. Jo, kemudian Visio Niputu, dan nanti dari saya sendiri. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu semuanya bahwasanya sebenarnya kalau dari materi harusnya pasnya nanti dari Dr. Jo dulu ya. Tapi nanti semoga tidak mengurangi dari esensi webinar pada hari ini. Insya Allah nanti meskipun sedikit kita balik, insya Allah tidak akan mengurangi dari pemahaman yang akan coba kita sampaikan pada hari ini. Dan kami juga selaku panitia, saya mewakili teman-teman panitia dari Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia Cabang Yogyakarta mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pada hari ini terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf, dan nanti apabila selama perjalanan ke depan nanti dari Bapak Ibu ada kendala, silakan dengan terbuka nanti bisa disampaikan di room chat dan akan direspon oleh panitia. Semoga kami juga bisa segera merespon. Alangkah biar segarnya untuk pagi ini sebelum saya tutup, saya ingin berpantun sebentar ya, Visio Evi ya. Nanti mungkin bisa jawab cakep dari rumah masing-masing boleh ya tanpa menghidupkan audionya, tapi kalau memungkinkan silakan. Nanti dijawab cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Jika pagi terasa lapar, cakep. Saya sendiri. Cakep. Paling hemat makan nasi berkat. Semoga setelah webinar ilmunya tambah manfaat. Amin.
Baik, Amin. itu saja dari saya mewakili eh, Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta, adik-adik mahasiswa. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Visio Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu untuk sambutannya. Baik, kita lanjutkan untuk sambutan yang berikutnya, yaitu dari Bapak Ketua Panitia kepada Bapak Setio Damha Albana, FDFTM Aipo. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Visio Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua PFAI Cabang Yogyakarta, Ibu Visio Rini. Yang saya hormati semua panitia webinar PFAI Cabang Yogyakarta, Traffic Light Model for Cerebral Palsy Intervention. Dan yang kami banggakan atau yang kami sayangi semua adalah peserta webinar PFAI Cabang Yogyakarta di kesempatan pada pagi hari ini hingga nanti sore. Syukur alhamdulillah untuk acara webinar pada pagi hingga nanti sore atas terselenggaranya acara ini memang tema yang awal mula kami tawarkan atau kami ajukan ke pelataran sehat ini memang sebuah tema yang sekiranya Bapak Ibu atau Mas Mbak atau calon fisioterapis dan peserta webinar ini merupakan tema yang sangat bagus sekali karena di mana kita bisa memberikan sebuah early diagnosis dan sebuah intervensi yang sesuai dengan evidence based practice dan sesuai dengan algoritma kasus pada cerebral palsy. Nah, saya sebagai ketua panitia ingin juga menyampaikan terima kasih kepada 500 peserta SKP yang sudah join dan 30 non-SKP. Ada dari berbagai macam profesi, ada fisioterapis, ada dokter, ada occupational therapist, dan calon fisioterapis atau mahasiswa. Mungkin itu dari kami segenap panitia PFAI Cabang Yogyakarta pada pagi hari ini. Insya Allah nanti ke depan sampai sore hari kita sama-sama menyimak oleh paparan dari 3 narasumber yang sangat hebat sekali. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Waktu dan jaringan saya kembalikan ke MC kepada Visio Evi. Terima kasih kepada Visio Damha untuk sambutannya. Bapak Ibu peserta webinar, kita akan masuk ke materi pertama dengan Ibu Visio Rini Setiawati, SKM SFTR FTR, yang akan dipandu oleh moderator kita yang pertama, Visio Astari Dewi, NSF FFTR FTR, dengan materi Green Light Motor Intervention untuk fungsi motorik dan performance offset pada anak cerebral palsy. Baik, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan bacakan sebuah pantun. Ini ikut-ikutan sama Bu Visio ini. Main ke pantai mengayuh sampan. Pulangnya mampir bikin tengkar. Dengan semangat kemerdekaan, mari belajar bersama pakar. Mari kita sambut Ibu Visio Rini Setiawati bersama dengan Visio Astari Dewi. Saya persilahkan. Baik, kalau sudah jelas, mari kita akan mulai sesi pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar PFAI pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya dalam memandu materi pada sesi pagi hari ini. Baik, apakah suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Baik,
terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Dalam suasana yang masih tentunya kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya dan diberikan kesehatan untuk terus meningkatkan diri dan juga produktif. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sebelum ke pemaparan materi, saya akan menyampaikan secuplik kurikulum kita dari Ibu Rini Setiawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Fisioterapi, Fisioterapis. Baik, mungkin sambil saya sampaikan sekilas, Ibu Rini lahir pada tanggal 25 Februari 1977 dan beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Raja Wali Citra, Banguntapan, Bantul, serta beberapa pendidikan yang telah diemban oleh Ibu Rini. Tahun 1998 beliau menyelesaikan D3 di Fisioterapi Akademi Surakarta, kemudian melanjutkan sarjana kesehatan masyarakatnya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan melanjutkan S1 fisioterapi di Unisa Yogyakarta, serta telah menyelesaikan profesi fisioterapi di Unisa Yogyakarta. Dan beberapa riwayat pekerjaan yang saat ini diemban oleh Ibu Rini adalah sekarang mengampu Kepala Bagian Penunjang Medis Raja Wali Citra, kemudian sebagai kepala instalasi juga, dan saat ini beliau adalah clinical educator di Unisa Yogyakarta. Dan banyak sekali pengalaman organisasi yang sudah dilalui oleh beliau. Mungkin saya akan bacakan sekilas yang saat ini sedang diampu, yakni sebagai Ketua Perhimpunan Fisioterapi Anak Cabang Yogyakarta dan Sekretaris Bidang Organisasi Pengurus PFAI Pusat. Kemudian beliau juga sebagai Sekretaris IV Cabang Bantul. Dan selanjutnya untuk pelatihan atau course yang sudah dilaksanakan oleh beliau sudah menyelesaikan pelatihan mengenai deteksi, stimulasi, dan intervensi tumbuh kembang dengan pendekatan metode neurosensomotor refleks, development, dan synchronization dari basic maupun intermediate. Serta beliau juga telah menyelesaikan bobot basic course dan juga telah menyelesaikan seluruh modul iris sensori integrasi dari modul 1 sampai dengan 6, baik online maupun offline. Luar biasa sekali pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi dari beliau? Sudah siap ya? Oke, Ibu Rini sudah siap, Ibu Rini ya? Tanpa perlu berlama lagi. Baik, sekilas pemateri pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang Green Light Motor Intervention untuk fungsi motorik dan performance of text pada anak cerebral palsy. Dan perlu Bapak Ibu ketahui pada sekarang ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan banyak riset yang terbukti efektif pada kasus cerebral palsy, salah satunya dengan menggunakan metode traffic light model. Nah, apa traffic light model tersebut dan bagaimana cara kita menerapkannya? Mari kita dengar pemaparan materi pertama dari Ibu Rini Setiawati. Waktu pemaparan disampaikan sampai pukul 9.15 jika sesuai dengan rundown, atau nanti bisa guyur LCL aja kira-kira bersihin. Oke. Baik, untuk itu waktu dan jaringan kami persilakan kepada Ibu Rini Setiawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Fisioterapi, Fisioterapi. Baik, terima kasih Visio Astari. Baik, suara saya sudah masuk ya. Oke, mohon izin nanti saya share screen ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara selanjutnya untuk materi inti hari ini. Karena saya sebenarnya ini mendapatkan amanah dari Ketua Bidang Ilmiah di PFAI Jogja ya Bapak Ibu. Dari juga sekaligus Ketua Panitia ya. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Dan nanti di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sekedar sharing saja. Jadi nanti sekiranya ada
sesuatu yang perlu didiskusikan, saya sangat terbuka. Baik, mohon izin share screen dulu. Ya, baik, pada kesempatan pagi hari ini, dari sekian peserta ya, dari 357 baru masuk, nanti sambil menunggu rekan-rekan kita Bapak Ibu yang belum masuk, saya akan menyampaikan tentang green light motor intervention untuk fungsi motorik dan performance of task pada anak cerebral palsy. Itu amanah. Ditabung semua lah. Yang untuk maksudnya yang dikasih bukan dari mama, dari untuk. Baik, tentunya dalam itu udah memberikan penanganan udah mau pada habis cerebral seperti ini palsy bahwasanya sesuai dengan green gabung light juga atau lampu dipakai keperluan hijau tuh, keperluan ya jenuh, Bapak Ibu. keperluan dia kak, keperluan rumah kak. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih menyalakan audio, mohon untuk di mute. Cukup bagi dia peralatannya mahal-mahal. Baik, sudah. Mari kita lanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu bahwasanya tentunya kita harus menyepakati dulu tentang cerebral palsy ini ya, karena sekian banyak dari pengertian dari cerebral palsy itu sendiri. Sedangkan kita sebagai fisioterapis biasanya di klinis atau saya sebagai praktisi di rumah sakit, dokter dalam memberikan rujukan itu biasanya hanya cerebral palsy spastik gitu ya. Sedangkan kita sebagai fisioterapis yang menangani langsung untuk pasien ini tentunya kita harus bisa mengidentifikasi dan tentunya akan menentukan intervensi apa yang tepat pada kondisi anak ini. Nah, cerebral palsy merupakan sebuah terminologi atau istilah yang memayungi berbagai kerusakan atau cedera otak yang terjadi pada masa perkembangan. Sehingga kalau tidak terjadi pada masa perkembangan tentunya ini sudah tidak menjadi pengertian dari cerebral palsy. Dan karakteristiknya adalah terjadinya gangguan kontrol postur dan motor kontrol yang bersifat non-progresif. Dan di mana kerusakan sel otaknya terjadi secara permanen. Di sini kenapa kerusakan otaknya bersifat permanen? Karena memang otak itu sifatnya secara anatomis ya. Jadi di sini secara anatomis tidak bisa untuk kembali begitu ya, karena sifat dari sel otak itu yang sangat lembut dan irreversibel. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa juga terjadi gangguan motor kontrol di sini? Karena kita mengacu pada bahwa motor kontrol itu ada beberapa hal yang masuk dalam motor kontrol, yaitu gangguan dari sensomotor, kemudian jalurnya dari sensomotor sendiri. Selain itu adanya masalah pada anggota gerak itu sendiri dan bagaimana kognitif dari pasien tersebut. Namun dari fungsionalnya ini bisa diperbaiki karena sifat otak yang sensitif dan plastis. Jadi otak itu mempunyai sensitivitas dan plastisitas ya. Semakin sering diberikan stimulasi karena sifatnya yang sensitif, maka otak itu akan merespon dan apa yang kita berikan akan direspon dengan baik dan diingat. Kemudian untuk plastis, karena otak ini mempunyai plastisitas sehingga secara fungsi maka otak ini bisa semakin membaik. Dan memang untuk semua anak dengan cerebral palsy dari definisinya pasti dia akan memiliki impairment atau keterbatasan dalam motorik dan kesulitan dalam motor performance-nya. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwasanya dalam penanganan pada pasien cerebral palsy tentunya kita harus tahu klasifikasi dari cerebral palsy sendiri. Kalau di klinisi, terutama teman-teman atau juga yang berada di rumah sakit, ini yang sering kita temukan ya. Jadi dari spastik quadriplegi, spastik diplegi, spastik hemiplegi, kemudian atetoid, ataksia, dan cerebral palsy yang lain. Namun sebenarnya dalam pengklasifikasian cerebral palsy ini ada 4 ya untuk klasifikasi. Jadi yang pertama adalah dari segi neurofisiologi atau di mana kerusakan otak itu berada.
Kenapa sebagai psikoterapis kita juga harus memahami supaya nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari berbagai evidence base, terutama mungkin dari ini ya, karena kita akan mencoba membedah kira-kira lampu hijau dan lampu merahnya untuk intervensi. Jadi dari kerusakan otak itu ada spastik, atetoid, dan ataksia. Kemudian kalau dari yang kedua, dari tipe tonusnya itu bisa dibedakan hipertonus, hipotonus maupun fluktuatif. Dan yang ketiga, kita juga bisa membedakan cerebral palsy itu berdasarkan pattern dari terangnya. Apakah dia patternnya itu fleksi ataukah ekstensi ya. Kemudian selanjutnya adalah topografi atau berdasarkan dari distribusi tonusnya. Apakah dia termasuk hemiplegi, apakah dia termasuk quadriplegi, ataupun dia termasuk diplegi, atau nanti ada triplegi ya. Jadi beberapa hal berdasarkan distribusi tonus tentunya akan mempengaruhi intervensi yang akan diberikan. Nah, dari klasifikasi cerebral palsy ini tentunya kita juga harus mengacu pada penyebabnya atau etiologinya. Dan memang sampai saat ini untuk penyebab dari CP ini kalau dari prenatal, jadi masa kehamilan terjadi di masa itu adalah 70%, kemudian pada natalnya itu 10% dan sisanya postnatal. Sehingga kerusakan pada pasien dengan cerebral palsy yang dominan atau lebih banyak pada saat prenatal tentunya ini menjadi PR tersendiri ya bagi kita terutama sebagai praktisi yang menangani anak dengan cerebral palsy. Baik, selain itu Bapak Ibu tentunya dalam kita akan memberikan intervensi pada cerebral palsy tentunya kita harus selalu mengacu pada klasifikasi dari kemampuan fungsi motorik kasar. Karena banyak sekali intervensi nanti yang mengacu pada ini. Intervensi A itu bisa dilakukan misalnya pada dengan kondisi GMFCS ini level sekian. Nah, sehingga intervensi A untuk yang level ini dan intervensi B untuk yang level ini. Karena tentunya tidak bisa kita samaratakan ya untuk penanganan pada pasien dengan cerebral palsy. Jadi di sini untuk anak dengan usia sebelum 2 tahun, kemudian 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun dan 6 sampai 12 tahun tentunya ada perbedaan ya. Nanti mungkin bisa dibaca juga di materinya, namun nanti saya coba sampaikan sedikit contohnya untuk anak dengan usia sebelum 2 tahun di sini untuk kemampuan level 1-nya anak ini bisa memanipulasi objek dengan tangan dan dia bisa berjalan secara mandiri. Tetapi berbeda nanti dengan anak dengan usia 2 sampai 4 tahun, dia di sini bisa bangun dari duduk ya tanpa dia itu harus berpegangan pada sesuatu. Kemudian nanti di level usia 4 sampai 6 tahun dia dapat naik tangga gitu ya. Kemudian nanti dari usia 6 sampai 12 tahun dia bisa berjalan baik indoor di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan juga dia bisa naik tangga. Jadi gambaran ini penting sekali untuk bisa kita gunakan nanti dalam memberikan penanganan pada cerebral palsy. Apakah kita mau menggunakan traffic light yang mana? Ya, jadi karena saya tidak perlu menjelaskan traffic light-nya, tapi Bapak Ibu pasti sudah punya gambaran karena nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Ju. Ya, saya akan sedikit menyampaikan bahwa untuk green light yang hari ini saya sampaikan deh karena saya kebagian yang green light ya Bapak Ibu. Jadi nanti kenapa sih harus disebut dengan green light? Karena pada dasarnya artinya di sini lakukan dan evidence-nya itu efektif ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita lihat nanti dari referensi yang saya sampaikan nanti di sini bahwa semuanya untuk jurnal yang diberikan pada green light ini adalah rata-rata jurnal memang tingkatannya yang tinggi yaitu systematic review. Jadi berbagai jurnal penelitian, puluhan mungkin ratusan jurnal yang dibedah di situ, yang diteliti lagi di situ dan di situ disebutkan bahwa
penanganan pada cerebral palsy ini sangat-sangat efektif. Nah, ini adalah gambaran dari Light, dan hari ini karena kita fokus untuk yang saya sampaikan adalah pada fungsi motorik ya dan performance of task. Jadi nanti kita fokus pada yang ada di motor. Karena sekian banyak dari green light ini juga mungkin akan dipelajari di lain waktu atau nanti Bapak Ibu setelah melihat materi ini bisa mencoba mencari untuk evidence-nya secara mandiri ya, karena mengingat waktu dan kesempatan karena hari ini kita membahas tiga-tiganya baik green light, yellow light maupun red light. Jadi sepertinya tidak akan bisa untuk kita bahas secara menyeluruh untuk hari ini. Nah, ini gambaran untuk fungsi-fungsi yang lain yang akan kita tangani dari meal time-nya, kemudian drawing-nya, communication, cognition, dan lain-lain. Ya, saya akan langsung pada pembahasan untuk motor intervention dengan menggunakan pendekatan green light ini ya. Jadi saya akan coba menyampaikan untuk 10 intervensi yang ada pada green light di traffic light hari ini, yaitu yang pertama adalah action observation training, kemudian yang kedua adalah CIMT, kemudian bimanual training, yang keempat adalah functional cueing training, yang kelima adalah environmental enrichment, kemudian nanti kita juga akan coba membahas tentang goal directed training, mobility training, treadmill training, partial body weight support treadmill training, dan occupational therapy post botulinum toxin sesuai dengan peta traffic light yang tadi kita sudah paparkan di depan. Baik, kita langsung masuk pada intervensi yang pertama ya Bapak Ibu semua tentang action observation training. Jadi di sini untuk AOT ya, kita singkat dengan AOT, di sini adalah sebuah teknik intervensi kognitif yang di sini digunakan untuk meningkatkan skills dari exercise pada tidak hanya pasien sebenarnya ya, tapi juga pada atlet, kemudian pada general public, dan juga yang kita bahas pada hari ini adalah pasien dengan gangguan motoriknya, yaitu pasien cerebral palsy. Dan training pada EOT ini adalah dia melibatkan aktivitas dari mirror neurons ya. Jadi cermin ya yang ada di otak kita ya. Jadi dengan karakteristiknya itu adalah ketika seseorang benar-benar secara excited gitu ya, dia menyimak atau fokus pada seseorang, baik itu exercise atau tampilan yang kita lihat secara menyeluruh dari orang lain, maka kita akan bisa melakukan. Jadi secara otomatis ya. Jadi gambarannya kalau mirror neuron ini tidak kita perintahkan untuk bekerja, dia akan bekerja secara otomatis. Mungkin contoh realnya, simpelnya kalau ada orang menguap gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melirik sebentar aja ada orang menguap, kita juga ikut-ikutan menguap. Nah, itu adalah gambaran dari mirror neuron. Jadi mirror neuron ini pertama kali itu dicetuskan pada awal tahun 1990 ya, kalau dari yang saya baca dari evidence base-nya ini dilakukan di penelitian yang pertama itu di University of Parma. Dan mirror neurons ini lokasinya ada di ventral premotor cortex ya, atau area F5 dari Makakus. Jadi di sini nanti ada dua tipe dari mirror neurons ini, yaitu canonical neurons dan visuomotor mirror neurons ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita melihat sesuatu maka secara otomatis mirror neurons ini akan bekerja. Jadi semacam cerminan. Ya, kemudian prinsip dari action observation training ini Bapak Ibu adalah dengan meniru gerakan yang diamati, maka akan menyebabkan reorganisasi dari primary motor cortex ya. Jadi
kita tidak perlu khawatir sebagai seorang terapis. Kadang kita harus memberikan apa ya, peragaan baik kita sendiri dari terapis maupun nanti dari sebuah video gitu ya. Jadi kita harus berusaha keras gitu ya. Jadi, duh kok belum bisa melihat ya, kok belum, memang dia sudah secara kognitif bisa melihat, tapi kok kayak nggak memperhatikan gitu misalnya seperti itu ya. Jadi itu mirror neurons akan secara aktif ya bekerja. Kemudian AOT ini juga dia akan berkontribusi pada pembentukan motor memori dari proses fisiologis, dari pengamatan yang mendasari nanti dari pembelajaran motoriknya. Jadi itu karena otak itu tadi yang saya sampaikan dia sifatnya sensitif, maka apapun yang kita berikan pasti akan direspon. Ya, nah, tingkatannya emang respon itu bertingkat ya sesuai dengan level yang juga di mana kerusakan otak pada anak CP ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan dari EOT ini? Mungkin nanti tidak bisa kita bahas secara full, tapi nanti ada gambaran sehingga nanti kita bisa coba mencari lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini anak dengan CP nanti dia akan melihat sebuah video yang ukurannya besar ya. Kalau di sini digambarkan itu 42 inch ya. Kemudian nanti jarak anak ini 1 meter dari depan, dia duduk di kursi dengan nyaman secara comfortable gitu ya, dengan lengan yang istirahat. Jadi intinya posisi siap belajar begitu ya. Kemudian dari video tersebut itu dilakukan atau performnya itu oleh terapis yang melakukan terapi pada anak tersebut. Dan dalam EOT ini nanti ada 4 tahap yang bervariasi dari tingkat kesulitannya. Dan dalam pasien ini menyimak nanti dari video itu dilakukan sepanjang dalam 1 minggu. Nah, jadi untuk waktu melihatnya di sini untuk viewing time-nya pada anak itu adalah 15 menit ya. 15 menit dan kemudian pada 5 menit dari physical training ini dikonduktori gitu ya oleh terapisnya gitu. Kemudian nanti setelah 5 menit melihat nanti baru kita coba untuk peragakan pada pasien ini. Nah, ini adalah gambaran dari 4 tahap tadi yang saya sampaikan pada EOT ini, yaitu yang pertama adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi duduk dengan tegak, kemudian gerakan selanjutnya adalah karena ini untuk meningkatkan balance atau keseimbangan pada posisi duduk. Kemudian nanti bergerak ke arah forward ya, jadi berat badan dialihkan ke depan. Selain itu juga nanti mengalihkan berat badan ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian nanti juga ada rotasi ke kanan maupun ke kiri. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua, nanti the second stage di sini adalah latihan dari sit to stand. Jadi dari duduk ke berdiri. Jadi gambarannya adalah duduk dengan tegak ya, dengan tegak kemudian nanti bergerak memindahkan berat badan ke depan dari posisi duduk, kemudian nanti dia akan melanjutkan dengan berdiri dari posisi duduk. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Latihan-latihan ini sifatnya sederhana ya Bapak Ibu ya, karena yang kita raih adalah dari tingkat kesulitannya. Jadi secara bertahap, diawali dari yang simple dulu. Kemudian nanti dari tahapan yang ketiga atau yang ketiga ini adalah tahap dari standing movement untuk meningkatkan keseimbangan. Ya, jadi di sini setelah dia bisa berdiri, dia memindah berat badannya ke arah kanan dan kiri dalam posisi berdiri. Kemudian nanti dia juga bisa memindahkan berat badannya separuh gitu ke kanan dan ke kiri. Selain itu juga bisa ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian untuk tahap yang keempat dari EOT ini adalah dia berjalan ke samping kiri maupun ke samping kanan. Yaitu adalah gambaran dari EOT. Jadi kapan EOT ini dilakukan? Tentunya disesuaikan dengan
level kemampuan dari pasien itu sendiri. Kemudian kita akan bahas yang kedua tentang Constraint Induced Movement Therapy atau CIMT. Jadi dasar dari CIMT ini juga cukup kuat ya karena dia masuk dalam green light ya Bapak Ibu. Jadi definisinya di sini dia adalah sebuah intervensi yang dia itu tujuannya untuk meningkatkan fungsi tangan, hand function dari anak dengan cerebral palsy. Nah, sebenarnya CIMT ini adalah deviasi dari treatment yang sifatnya tradisional ya. Dan ini memang khusus dilakukan untuk treatment pada pasien hemiplegi ya. Hemiplegi dengan level kemampuan khusus juga ya Bapak Ibu karena kita selalu mengacu pada level kemampuannya. Nah, CIMT ini dia juga bertujuan untuk menstimulasi functional use, jadi kegunaan fungsional dari affected limb atau anggota gerak yang terkena, dan dia juga akan kita gunakan untuk mengembalikan perkembangan yang dia itu sedang terhambat gitu ya. Kemudian dari CIMT ini juga apa ya? Bapak dia. Adalah suatu treatment yang cukup meyakinkan untuk meningkatkan kemampuan sensori dan mobility function dari pasien dengan hemiplegi. Kemudian untuk protokolnya dari CIMT ini adalah kita lakukan di tahap pertama ini selama 8 minggu. Jadi selama 8 minggu ini anak secara aktif berpartisipasi 1 kali seminggu itu tetap menjalani terapi ya selama 2 jam sehari itu. Kemudian intervensi ini selama 5 minggu itu anak dilakukan restraint. Restraint ini semacam pembatasan ya, semacam batasan. Jadi nanti pembatasannya biasanya nanti dilakukan dengan pemberat gitu ya, atau sesuatu yang membuat anak itu tidak bisa bergerak. Jadi di sisi sehatnya kita berikan suatu hambatan sehingga dia akan memaksimalkan anggota gerak yang mengalami kelemahan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan coba ya, jadi ini adalah restraintnya ya, batasannya. Aman. Oke, itu ya gambaran dari CIMT itu seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi dari video yang tadi saya sampaikan, saya tayangkan ya. Jadi terlihat ya level kemampuan anak yang siap untuk dilakukan CIMT itu adalah seperti apa ya. Jadi tentunya bukan pasien dengan kemampuan di level yang tinggi ya, di mana anak itu sangat tergantung pada orang lain, misalnya seperti itu. Jadi memang secara evidence base ini sangat kuat. Jadi nanti di materi juga saya cuplikkan sedikit
eh, CIMT ini kemudian dia outputnya seperti apa gitu ya. Dia kemudian dibandingkan dengan grup yang apa, grup kontrolnya sebagaimana, nanti bisa Bapak Ibu baca juga di materi saya. Baik, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu bimanual training. Ya, jadi karena saya nanti sampai jam 8.45 ya untuk materi karena tajam 1 jam. Ya, saya akan coba masuk ke intervensi yang ketiga dari 10 intervensi green light untuk eh, fungsi motor pada anak, yaitu adalah bimanual training. Jadi proses dari bimanual training ini dia prinsipnya adalah di sini berbeda dengan CIMT tadi. Jadi seperti kebalikannya gitu ya. Jadi kita singkat dengan habit gitu ya, habit kalau saya di sini HABIT. Di sini dia tidak menggunakan semacam physical restraint, jadi tidak ada batasan. Tetapi sebaliknya ini partisipan. Jadi partisipan ini eh, secara aktif kita libatkan gitu ya dua-duanya untuk meningkatkan kemampuan fine dan gross motornya secara bimanual. Jadi dua-duanya kita aktifkan untuk anggota gerak baik yang terkena maupun yang tidak gitu ya. Jadi aktivitas yang dipilih pada bimanual training ini harus mempertimbangkan peran dari tangan yang lemah ya, dari tangan yang lemah yang kemudian yang secara meningkat kompleksitasnya dari bantuan yang pasif untuk yang tangan yang tidak dominan. Ya, kemudian misalnya ini kita contohkan dengan menstabilkan kertas saat menggambar. Jadi karena menggambar itu nanti misalnya yang terkena adalah sisi yang kiri, maka yang kiri pun kita fungsikan supaya dia sebagai stabilisator dari kertas yang akan kita gambar. Gitu ya. Jadi dua-duanya kita libatkan. Jadi ini kebalikan dari CIMT. Kemudian contohnya juga apa ya? Ketika kita menggunting kertas ya, jadi dia apa saat ini ya menggunting kertas saat mengarahkan. Jadi tangan yang satu juga bisa membantu untuk mengarahkan kertas yang kita gunting itu supaya bisa lebih rapi. Nah, di sini kegiatan yang dipilih itu harus dengan mempertimbangkan peran tangan yang lemah. Jadi kalau kelemahannya di level yang mana, kekuatan ototnya seperti apa, tentunya aktivitas yang kita pilih itu harus berorientasi yang ringan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita orientasinya itu udah yang berat-berat, itu secara normal manusia itu kalau dikasih sesuatu yang berat itu malah menurunkan motivasi. Jadi kita berikan sesuatu yang mudah dia lakukan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung diberikan yang sulit karena dengan oh ternyata aku bisa, maka anak ini akan termotivasi untuk secara bertahap nanti dia akan melanjutkan pada tahap selanjutnya. Nah, di sini seorang terapis dia di sini ya dia harus menghindari dorongan verbal untuk menggunakan tangan yang terkena. Ya, jadi tidak ada apa istilahnya ya dorongan verbal yang kita lakukan di situ, tapi sebaliknya kita membatasi lingkungan dengan memberikan tugas yang mengharuskan penggunaan kedua tangan. Ya, jadi intinya adalah bahwa anak ini harus kita tingkatkan motivasinya dan di situ sudah ada istilahnya itu modal bagi tangan yang terkena ini untuk dia bisa diaktifkan kembali. Begitu gambaran sederhana dari bimanual training. Nah, kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu functional cueing training. Ya, jadi mungkin ini sebenarnya kalau dari tempat Bapak Ibu semua yang sudah ada terapis bicara gitu ya, ini banyak sekali dilakukan oleh teman-teman yang berada di terapis bicara atau teman-teman terapis bicara. Tetapi di praktek kita ya Bapak Ibu mengingat keterbatasan dari teman-teman dari terapis bicara itu ya, apalagi yang ada di daerah betapa sulitnya mencari tenaga terapis bicara sehingga fisioterapi di sini juga bisa berperan dalam
functional chewing ini ya. Karena gangguan pada anak CP ini kan gangguannya pada feeding impairments ya, pada gangguan makan, di mana dia penyebabnya itu kan juga dari motoriknya dan sensorisnya. Sedangkan fisioterapi mempunyai peran yang sangat penting dalam gangguan eh, sensori dan motoriknya. Karena fisioterapi adalah menangani untuk gangguan fungsinya. Jadi tidak masalah ini mau dilakukan oleh fisioterapis, kemudian dari terapis bicara, bahkan nanti edukasi ini juga kita berikan kepada orang tua. Artinya ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, tentunya nanti dengan eh, pengawasan, supervisi, dan edukasi yang tentunya sudah didapatkan oleh pasien pada saat menjalani terapi. Jadi kenapa ini membahas tentang mengunyah atau chewing? Karena pada dasarnya mengunyah itu adalah serangkaian aktivitas motorik ya. Jadi tidak hanya satu aktivitas pada sesi mengunyah ini, di mana dia di situ yang termasuk menggigit, kemudian menggerakkan lidah ke lateral, dan juga rotasi, muter, juga elevasi dan retraksi atau menarik itu secara merata, dan kemudian menelan. Jadi chewing function ini, mengunyah ini adalah melibatkan berbagai proses itu. Sehingga treatmentnya itu dimulai juga dari semua proses yang terjadi pada rangkaian mengunyah. Nah, anak dengan CP ini juga seringkali mengalami kesulitan dalam pembentukan bolus ya. Bolus formation itu kayak orang kalau makan itu kan dibentuk dulu nanti baru bisa ngumpul gitu loh Mas. Jadi kalau pada anak CP dan dia secara efektif itu dia memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola tekstur makanan ya, sehingga ini perlu diberikan semacam apa ya, training atau ya tadi FUCT ini. Nah, FUCT ini didesain untuk fokus pada chewing function atau fungsi mengunyah secara langsung. Jadi mengunyah secara langsung tidak menggunakan apa ya, perantara ya, nanti ada alatnya tapi dia mengunyah secara langsung, dan termasuk di dalamnya adalah beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu bagaimana yang pertama adalah postural alignment-nya. Jadi pastikan posturalnya, kemudian di sesi selanjutnya adalah bagaimana melakukan sensory stimulation atau stimulasi sensoris. Kemudian nanti masuk ke training chewing function ini yang secara motorik. Nah, waktu yang diperlukan untuk FUCT ini adalah 20 menit ya Bapak Ibu ya. Tentunya nanti ini juga menyesuaikan pada beberapa anak dengan pertama kali kunjungan kemudian kita berikan intervensi ini, ada penolakan dan lain-lain mengingat bersensitivitas pada oralnya misalnya seperti itu, sehingga ini pun nanti mungkin juga bisa dilakukan secara bertahap, dan di sini dilakukan 5 hari selama seminggu, kita lakukan sampai 12 minggu. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Tadi yang saya sampaikan di sini ada beberapa proses. Oh ya, ya nanti bisa disimak ya Bapak Ibu untuk prosesnya. Saya tuliskan secara detail jadi tidak perlu terangkan. Mungkin kita coba simak bagaimana cara menggunakan alat ini. Ya, ini bisa dibeli di online ya Bapak Ibu ya, atau di tempat-tempat yang menjual alat kesehatan.
Ya, jadi itu gambaran dari functional chewing technique tadi ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih harus cara bertahap ya karena mengingat kurangnya pengalaman sensoris. Tadi yang saya sampaikan bahwa anak dengan CP yang baru pertama kali mungkin diberikan training ini atau kalian mungkin sudah sering atau pasien yang mungkin sudah mendapatkan terapi bicara kemudian datang ke fisioterapi sedangkan sensorisnya masih mengalami masalah, tentunya fisioterapi harus mengulang dulu dari stimulasi yang paling sederhana, yang paling halus ya. Jadi kalau yang ada bedanya antara sikat yang digunakan oleh terapis bicara maupun nanti fisioterapis. Kalau fisioterapis itu lebih fokus ke yang halus-halus dulu karena kita masuk ke sensoris taktilnya. Nah, kalau terapis bicara sudah tinggi tingkatannya, sudah dari taktil sampai dia itu nanti dari berbagai tekstur dari yang kasar sampai yang kasar sekali gitu ya. Jadi ada tahapan di sini. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke intervensi selanjutnya yaitu goal directed training ya Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan hari ini adalah yang simpel-simpelnya aja. Jadi karena ini adalah tahapan pertama dari traffic light. Nah, jadi definisi dari GDT ini ya, GDT ini dia sebuah treatment di mana anak itu bekerja menuju satu tujuan. Jadi kita tetapkan dulu tujuan pada anak. Ini bisa berupa keterampilan sehari-hari, seperti dia mengancingkan baju, kemudian naik tangga, makan dengan menggunakan pisau dan garpu. Jadi kita bisa memilihkan anak ini tujuan mana yang akan kita capai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, cari yang sederhana dulu yang anak itu bisa mencapai karena manusia itu secara di sananya emang kita pasti akan melihat sesuatu yang mudah dulu. Kalau yang mudah aja eh, bisa kita lakukan, pasti nanti dia akan lebih bersemangat untuk melakukan yang selanjutnya. Jadi anak akan apa ya istilahnya berlatih gitu. Dia akan menggunakan aktivitasnya ini untuk dia bisa berlatih. Jadi latihannya dilakukan dengan intensitas yang tinggi, artinya banyak dilakukan latihan berulang dalam jangka waktu tertentu. Jadi karena ini berbasis tujuan, maka tujuan kita tetapkan, jangka waktunya juga kita tetapkan. Kemudian apa namanya umpan balik yang akan kita harapkan. Jadi di sini umpan balik yang kita harapkan dari anak ini harus spesifik karena ini akan bantu anak untuk mengetahui bagaimana mereka bisa melakukan suatu gerakan. Apakah bisa berhasil atau tidak sehingga dia bisa mencoba lagi the next try gitu ya di latihan selanjutnya. Ya, jadi ini adalah bagaimana anak itu bagaimana GDT ini bisa bekerja membantu anak supaya dia itu bisa berorientasi pada tujuan yang akan dia capai. Nah, di sini otomatis sebagai apa ya, kita sebagai seorang terapis tentunya bagaimana peran anak ini secara efektif dia bisa melakukan gerakan ini harus selalu kita dampingi dan jangan lupa gerakan itu harus sesuatu yang menyenangkan, kemudian mengasikkan dan juga bisa memotivasi anak itu untuk bisa lebih banyak berlatih lagi. Nah, kemudian di sini ada 4 tahapan dari GDT ini ya Bapak Ibu. Jadi tahapan yang pertama adalah bagaimana kita memilih tujuan, apakah yang ingin dipelajari anak itu apa, dia penting atau tidak gitu ya. Kemudian apa yang berbeda jika anak mempelajari keterampilan ini? Ini harus kita sampaikan di awal. Kemudian apa yang sudah bisa dilakukan dan apa langkah-langkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian apa yang terjadi di lingkungan sekitar itu harus kita assess harus kita apa ya, kita review gitu ya. Apakah ada masalah atau tidak. Kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan cara-cara untuk membantu anak mempelajari keterampilan yang baru gitu ya. Kemudian nanti tahap akhir adalah evaluasi. Dan di sini kita mengukur perubahannya, kemudian apakah anak sudah mencapai tujuan pertama yang tadi kita sepakati, kemudian apa yang berbeda dari yang sudah dilakukan oleh pasien gitu. Dan mungkin kalau terapi-terapi model ini seringkali dilakukan oleh teman-teman dari okupasional terapi ya, bagaimana intinya yang menyenangkan di ruangan
ini teman-teman OT yang banyak berperan ya. Jadi anak-anak itu kalau udah masuk OT itu kayak bahagia sekali gitu ya. Kalau ketemu terapi kadang banyak hal karena kita masih fokus pada body mekanik dan lain-lain. Tapi kalau part ini pun dilakukan oleh terapis pasti juga akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi ini evidence base-nya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan motor skill ini ada 4 sampai 15 RCT, kemudian nanti untuk hand function juga ada sekian dan untuk mengimprove self care-nya juga banyak sekali jurnal atau evidence base yang membahas tentang GDT ini. Nah, selanjutnya adalah tentang environmental enrichment. Ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita mendesain lingkungan. Jadi supaya lingkungan ini bisa merupakan sebuah lingkungan yang diperkaya. Maka kenapa disebut enrichment, environment enrichment ya. Jadi lingkungan ini diperkaya dengan motorik dan sensorik untuk eh, menyesuaikan dengan usianya ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih dalam mendesain lingkungan baik itu di rumah maupun nanti di sekolah tentunya harus bekerja sama dengan terapis dalam hal ini fisioterapi, okupasi terapis karena ini akan sangat membantu bagaimana supaya anak ini bisa mengimprove motor dan sensorisnya. Jadi tujuan dari eh, environmental enrichment ini adalah untuk mendorong gerakan yang dihasilkan sendiri oleh pasien dalam mempelajari lingkungan dan menyelesaikan tugas-tugasnya itu dengan sukses gitu ya. Jadi secara lengkap gitu ya. Jadi kita pernah ada pasien karena orang tuanya mungkin tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu, semua aspek dalam lingkungannya disediakan. Dari vestibular, dari proprioseptik, tapi menjadi salah karena anak ini belum sesuai dengan levelnya gitu ya. Atau memang ada yang istilahnya itu terlalu over gitu ya. Jadi kalau lingkungan itulah berlebihan maka akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan latihan juga harus mencakup sesuatu yang dirancang khusus untuk mengubah segala aspek lingkungan. Jadi kita harus secara bertahap juga merubah dari lingkungan yang kita ciptakan untuk pasien tersebut sehingga nanti akan bisa meningkatkan kognitif motorik atau dari kemampuan sosial dari pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang partial body weight supported treadmill training atau PBWSTT ya. Jadi Bapak Ibu ini karena waktu saya kayaknya tinggal 15 menit lagi untuk materi. Jadi di sini definisinya adalah suatu pendekatan yang aktif, kemudian repetitif atau berulang, dan di sini secara spesifik itu untuk memfasilitasi berjalan dan gerakan ya. Jadi walking and movement, di mana tujuannya untuk mencapai pola jalan yang lebih alami. Jadi pada PBWSTT ini tentunya kita sesuaikan dengan target selanjutnya yang ingin dicapai oleh terapis atau juga dari pasien dan keluarga adalah dia bisa berjalan. Nah, PBWSTT ini juga membantu terapis secara sistematis untuk berjalan di atas treadmill ya. Jadi di sini pasien dibantu untuk berjalan di atas treadmill dengan kecepatan yang meningkat, kemudian ada dukungan dari berat badan secara parsial. Jadi di sini tidak sepenuhnya ya, karena pasti nanti ada bantuan yang kita berikan. Nah, di sini saya coba berikan gambarannya.
Oke, itu adalah gambaran dari spasial ya. Jadi nanti ini juga nyambung ke intervensi yang ke-9 ya Bapak Ibu. Sudah hampir selesai, yaitu treadmill training. Ya, jadi pada treadmill training ini karena memang eh, sebagian besar anak CP itu dia mengalami gangguan pada fungsi berjalan akibat dari spasme. Spasme otot yang secara tidak disadari dan juga adanya kelemahan otot. Dan tentunya nanti yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sih kita juga harus bisa membedakan otot ini spasme atau dia hipertonus atau spastik gitu ya. Karena masing-masing itu tentunya akan penanganannya juga akan berbeda. Jadi kenapa kita menggunakan treadmill training ini? Karena memang latihan dengan menahan berat badan ya, karena ini sudah masuk ke fungsi berjalan, jadi berat badan sudah disanggah sepenuhnya, gitu. Jadi memang sangat baik untuk stabilitas dan kepadatan mineral tulang. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat anak yang di standing padahal belum saatnya gitu ya, karena memang kepadatan tulang itu banyak penelitian yang memang bisa dibentuk kalau dia sudah banyak posisi berdiri. Dan selain itu juga untuk menguatkan dari otot-otot ekstremitas bawah. Nah, sebagian dari treadmill ini juga dia akan secara efektif meningkatkan kemampuan berjalan melalui ini ya berat badan yang berulang. Jadi kembali ke prinsip otak bahwa dia sensitif. Maka harus dilakukan secara berulang-ulang terutama untuk pada tungkai tungkainya ya. Jadi di sini latihan treadmill training ini fokus pada latihan pada tungkainya. Dampak positif dari latihan ini berorientasi bahwa tugas yang melibatkan treadmill ini adalah untuk pembelajaran motorik atau motor learning. Jadi kita berikan secara repetitif, berulang, kemudian secara rutin. Anak ini harus tahu kapan aku memindah berat badanku karena anak tidak akan bisa berjalan kalau dia tidak bisa memindahkan berat badannya. Begitu ya. Jadi eh, ini juga gambaran dari treadmill training. Saya buka sedikit ya. Ya, jadi kenapa treadmill training ini diberikan karena itu tadi ya latihan yang dilakukan secara repetitif dia juga akan mengurangi spastisitas yaitu kita lakukan dengan peregangan secara dinamik ya. Jadi dia juga akan meningkatkan kekuatan otot terutama pada dorsifleksornya. Jadi ini memang penting sekali untuk dilakukan dan beberapa tempat fasiankes tentunya banyak keterbatasan ya karena alat ini tidak murah gitu ya dan kadang ruangan juga cukup terbatas untuk bagaimana kita bisa menempatkan alat ini. Ini adalah alasannya tadi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir untuk intervensi dari green light untuk meningkatkan task performance dan fungsi motorik adalah occupational therapy post botulinum toxin. Nah, ini nanti mungkin teman-teman okupasi yang lebih banyak memahami ya. Jadi saya sekedar menyampaikan karena ini masuk dalam green light yang kita bahas hari ini untuk meningkatkan task performance dan motorik. Jadi bagaimana sih kenapa pada anak CP? Jadi hand function ini pada anak itu merupakan hal yang penting dalam menjalankan berbagai
aktivitas ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia melibatkan integrasi dari sistem sensori motor, visual dan kognitif. Nah, sedangkan okupasional terapi itu didesain bahwa dia juga mengenai semua ICF domain. Jadi semua kondisi pada diagnosa ICF ya. Di sini bisa dilakukan oleh teman-teman yang berada di okupasi ini. Dia juga bisa mentargetkan dari ROM-nya, kemudian aktivitas bimanualnya untuk berdasar pada motor learning dan kognitifnya. Sehingga di sini sangat penting peran teman-teman yang berada di okupasi terapi. Jadi karena salah satu intervensi yang digunakan untuk mengubah faktor dalam domain fungsi tubuh ya setelah diberikan injeksi ini. Karena injeksi ini juga dilakukan oleh Bapak Ibu yang dari dokter ya. Biasanya injeksi ini sendiri dia tidak akan bisa ya kalau dia berdiri sendiri bagaimana setelah diinjeksi kemudian dia akan meningkat fungsi sensori motornya. Tentunya ini menjadi satu rangkaian karena injeksi ini tidak akan bisa berperan terutama untuk kemampuan anak untuk menggunakan anggota gerak setelah diinjeksi, sehingga terapi pasca injeksi ini yang juga penting dilakukan karena tujuannya untuk menciptakan motivasi, pengalaman dan lingkungan di mana anak itu dapat belajar bagaimana menggunakan anggota tubuhnya yang lemah begitu. Ya, ini adalah referensi yang bisa saya titipkan pada materi hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa membedah lagi untuk evidence base pada green light ini. Sekian dari saya, pas kayaknya ya Mbak Prisio Astari. Saya kembalikan, stop share dulu. Baik, selesai untuk materi saya berikan. Silakan. Baik, bisa ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rini Setiawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Fisioterapi. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti akan saya bagi untuk 3 penanya terlebih dahulu dari via Zoom. Mungkin bisa raise hand atau bisa klik tombol tangan dan nanti akan dibantu operator. Dan sesi selanjutnya mungkin akan saya bacakan dari kolom komentar. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan klik raise hand-nya dan open kamera. Kemudian jangan lupa untuk menyebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Monggo ada yang mau bertanya? Atau jika belum ada dari via open kamera, saya akan bacakan dari ini, chat peserta. Bentar. Oke. Baik, kalau begitu ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Assalamualaikum Mbak Rini, Alhamdulillah terima kasih sudah diberi pencerahan materi. Mohon izin bertanya Mbak, tadi dalam fungsional queuing functionality disebutkan dosisnya 5 set sehari dan dilakukan 5 hari selama seminggu. Untuk satu setnya berapa repetisinya dan gerakannya apa saja ya? Karena tadi yang dimunculkan dalam video kurang jelas gerakannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Ibu Rini sudah siap untuk menjawab sesi pertanyaannya? Kalau sudah siap, baik. Silahkan Ibu Rini bisa untuk memberi tanggapan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fatimah. Aduh, saya sebenarnya nggak enak ini mau jawab senior saya. Baik, tapi terima kasih sekali untuk pertanyaannya karena tadi memang tidak saya sampaikan secara detail karena mengingat waktu dan di materi saya cukup jelas nanti bisa dibaca. Intinya dalam melakukan repetisi ini kita kembali ke prinsip dari
otak tadi bahwa dia sangat sensitif, maka dilakukan berulang kali. Kalau kami selama ini melakukan dalam satu sesi, satu gerakan, satu tempat itu adalah 5 sampai 7 kali pengulangan ya. Jadi nanti bisa ditotal untuk FUCT ini bisa dilakukan sampai 5-10 menit bahkan sampai 20 menit. Tapi biasanya kita menyesuaikan kondisi dari pasiennya. Jadi kan tahapannya tadi yang saya sampaikan yang pertama itu adalah posisinya dulu. Posisi anak ini harus dalam keadaan kontrol kepala dan perangnya itu harus tepat karena nanti untuk memastikan penutupan dari dagu dan bibir ini ya karena nanti dia akan memfasilitasi gerakan lidah gitu ya. Ini berbeda dengan oral stimulasi yang sering diberikan oleh fisioterapi dalam kondisi terlentang gitu ya karena memang ini sudah masuk ke fungsi mengunyah. Kemudian nanti kalau posisi kepala itu sudah tegak, maka nanti dia akan lebih mudah mendorong kanan. Nah, kemudian nanti untuk sebelumnya kita juga harus memberikan pengalaman sensoris dulu ya. Pengalaman sensoris dari teknik FUCT ini. Jadi biasanya kalau kita memberikan pengalaman sensoris ini, kita berikan stimulasi secara taktil gitu ya. Kalau kita bisa diberikan usapan dulu gitu ya, supaya dia tidak kaget nanti dengan yang akan kita berikan pada tahap 4 yaitu chewing exercise atau tahap mengunyah gitu ya. Jadi ini bisa dipadu dengan stimulasi taktil pada area misalnya. Nah, kemudian nanti jadi makanan yang disarankan di sini harus ditaruh dulu melalui sudut bibir di sini ya. Jadi kemudian ditaruh di sisi kayak di video tadi ditaruh di bagian molar. Kemudian nanti secara bertahap dia pasti akan mengenali dulu. Dia pasti akan mengenali dulu. Terus nanti dia akan secara perlahan dia akan menggerakkan gerahamnya untuk dia itu mengunyah. Tetapi memang ini harus dilakukan secara bertahap ya. Misalnya stimulasi sensoris tadi kita berikan repetisi. Kalau saya 5 ya, pokoknya yang ganjil. Yang ganjil itu supaya kita juga lebih mudah ngitungnya. Ya, kemudian 5 sampai 7 kali, kemudian nanti baru kita masuk ke tahap berikutnya. Makanan kita bawa ke arah molarnya ya, kemudian nanti bisa secara bertahap dia akan mengunyah. Ya, kemudian nanti setelah itu baru nanti secara tekstur bisa kita tingkatkan, gitu ya. Jadi untuk alatnya tadi bentuknya lunak, jadi bisa distimulasi dulu. Kemudian untuk satu setnya itu juga bisa kita capai. Gitu mungkin dari saya, semoga cukup membantu. Nanti insya Allah video kita berikan, kemudian dari materi insya Allah sudah tahapannya sudah kita tuliskan. Gitu, Visio Astari. Baik, kepada Ibu Siti Fatimah, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu Rini? Oke, Ibu Siti Fatimah. Baik, terima kasih Mbak Rini. Apakah itu juga bisa dilakukan pada anak Down syndrome atau anak delay development? Begitu Ibu Rini. Ibu Fatimah menanggapi apakah bisa dilakukan untuk anak Down syndrome atau anak delay development. Baik, silakan Ibu Rini. Oke, baik. Jadi untuk FUCT ini juga bisa dilakukan untuk semua kondisi di mana anak itu mengalami gangguan pada oral feedingnya. Ya, jadi entah itu Down syndrome maupun gross motor delay yang lain ya. Jadi karena dengan gangguan mengunyah tidak hanya pada anak CP, jadi bisa kita terapkan pada anak-anak yang lain. Mata nuwun. Baik Ibu Siti Fatimah, sudah jelas Ibu ya penjelasan dari Ibu Rini Setiawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari bacakan dari Ibu Nunung Nirmala. Izin bertanya Ibu, apa boleh dilakukan latihan untuk fungsional kaki dalam kurung berjalan dengan tonus postural yang masih kurang bagus dan adanya pemendekan dari flexor hip yang membuat kaki jadi jinjit karena ingin memberikan pengalaman sensoris pada kaki saja.
Begitu Ibu. Baik, monggo silahkan untuk ditanggapi Ibu Rini. Ya, baik, terima kasih Visio Nunung ya pertanyaannya. Jadi apakah kita boleh memberikan latihan untuk fungsional kaki terutama berjalan padahal tonus posturalnya belum bagus, mungkin ya sangat hipo atau mungkin sangat hipertonus gitu ya. Kemudian juga ada pemilikan dari flexor hip yang dia jadi jinjit ya. Jadi beberapa pengalaman sensoris itu harus kita berikan ya. Memang tadi yang dari video yang saya sampaikan banyak alat bantu yang bisa digunakan di situ. Jadi lebih ke arah memenuhi kebutuhan sensoris dan motorik dari si anak. Ya, karena dia harus mendapatkan pengalaman sensoris ini. Tapi tentunya ini juga harus apa ya, istilahnya didasarkan pada kondisi dan sesuatu yang bisa kita lakukan dulu sebelum kita memberikan treatment jalan ini ya. Karena harus kita rilis dulu, kemudian bagaimana sih secara fungsional apakah dia bisa memenuhi, nah bisa nanti dengan alat bantu. Memang biasanya beberapa pasien bisa diberikan semacam sepatu ya, AVO, kemudian nanti ada bantuan backslap juga ya. Jadi mengingat usia, kemudian pasien ini juga sudah punya dorongan untuk berdiri kan banyak sekali ya pasien yang masih punya pemendekan, jinjit, tapi semangatnya untuk dia bisa berjalan itu kan luar biasa. Sehingga beberapa kondisi terkadang kita harus memenuhi kebutuhan. Bahkan ada beberapa treatment yang berorientasi pada kemampuan fungsional. Artinya dia bisa berjalan dengan keterbatasannya. Gitu ya. Ada pasien yang memang kita usahakan berjalan, dia bisa berjalan dengan alat bantu tapi dengan jinjit. Nah, seperti itu. Tapi tentunya ini juga harus dengan monitoring ya, evaluasi setiap waktu karena jangan sampai yang kita berikan ini akan memperburuk kondisi yang dia punya gitu ya. Jadi seberapa siap tentunya nanti teman-teman juga bisa melihat dari kondisi pasien, tingkat kesakitannya, apakah dia merasa tidak nyaman gitu ya. Meskipun kebutuhan dia sudah sangat tinggi, ternyata dia tidak nyaman, nyeri dan lain-lain itu yang harus dimonitoring. Kalau saya itu jadi ada yang orientasinya berjalan dengan keterbatasan, kita juga harus penuhi. Kemudian bagaimana juga pengalaman sensoris ini harus bisa segera diberikan. Itu kalau menurut saya. Atau nuwun. Baik, terima kasih penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Nunung Nirmala, mungkin ada feedback atau sudah cukup jelas? Sepertinya sudah ya Bu ya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Visio Jonathan. Untuk anak 5 tahun, latihan yang cocok bagaimana ya Bu? Dan ada alat latihan treadmill untuk anak CP juga Bu? Mungkin maksudnya apakah ada alat treadmill yang cocok untuk anak cerebral palsy juga? Begitu Ibu Rini. Baik, monggo silakan Ibu Rini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Visio Jonathan ya. Jadi apa yang cocok untuk anak dengan usia 5 tahun ya latihannya? Kembali ke kemampuan dia, levelnya dia ada di mana. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan banyak sekali intervensi yang bisa kita berikan pada anak usia 5 tahun. Tetapi yang harus kita ingat adalah anak ini benar usia kalendernya adalah 5 tahun. Tetapi bagaimana dengan usia perkembangannya? Apakah dia sesuai atau tidak? Misalnya anak 5 tahun dengan usia perkembangan dia setara dengan anak usia 1,5 tahun atau 9 bulan gitu ya. Jadi dia masih tahap perambatan dan lain-lain. Tentunya latihan itu harus kita sesuaikan dengan level kemampuannya untuk anak usia 9 bulan tersebut ya. Jadi karena ada pasien dengan 7 tahun tapi cara berjalannya misalnya atau 5 tahun ya karena pertanyaan 5 tahun. Jadi 5 tahun tapi cara berjalannya itu masih dengan langkah lebar high guard gitu ya seperti anak usia
18 bulan. Nah, tentunya latihannya harus kita sesuaikan dengan kemampuan saat itu, jadi berorientasi pada usia perkembangan dan secara bertahap kita akan menuju usianya yang sesungguhnya yaitu usia 5 tahun. Nah, kemudian untuk treadmill ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan memang banyak sekali keterbatasan ya kita itu kalau mau meletakkan treadmill selain juga mungkin harganya gitu ya. Jadi treadmill ini tadi kan sudah kita sampaikan bahwa anak ini sudah harus segera mendapatkan latihan eh, pembebanan pada kakinya, beban pada kakinya baik secara parsial tadi yang kita bahas pertama tentang PBW, STTT, kemudian tentang treadmill trainingnya. Jadi kadang-kadang memang fisioterapis itu kita harus mengkreatifkan diri kita ya. Dia harus segera mendapatkan latihan pembebanan. Kalau emang tidak ada treadmill ya kita bisa lakukan dengan metode yang lain. Nah, karena treadmill saja tentunya tidak akan cukup dalam memberikan latihan karena banyak sekali alat bantu nanti yang perlu kita berikan pada anak tersebut. Misalnya bagaimana kita harus menjaga apa namanya posturnya, misalnya kontrol posturnya belum cukup maksimal untuk berjalan. Sedangkan saat berjalan itu kan dia harus dari atas bagus dulu. Neck kontrolnya bagus, trunk kontrolnya bagus, pelvic kontrolnya bagus, maka dia baru harusnya berjalan kan seperti itu. Sehingga karena kita sudah harus memenuhi kebutuhannya, maka beberapa alat bantu dibutuhkan dalam treadmill tersebut. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan. Nah, tentunya kita juga nggak harus apa ya ngoyo kalau orang Jawa. Ini harus treadmill, ini harus treadmill. Nah, bagaimana kita bisa bertahap menuju ke situ? Itu kalau menurut saya. Ada yang kurang tidak ya tadi yang terlewat. Visio Astari mau saya kembalikan dulu. Oke, baik. Visio Jonathan, apakah penjelasan dari Bu Rini tadi sudah cukup atau ada feedback? Kami tunggu beberapa detik sebelum lanjut ke pertanyaan Cukup, Bu. selanjutnya. Monggo bisa unmute atau open Iya. kamera. Jonathan. Terima kasih, Bu. Sebelumnya ini apa namanya cukup jelas lah, Bu, buat sementara. Oke, sudah? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Visio Jonathan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky Syahdani. Izin bertanya, Ibu, pada metode CIMT, anak diberikan beban pada sisi yang sehat. Itu berapa lama pemberian bebannya ya, Bu? Terima kasih. Monggo, Ibu Rini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk CIMT ya. Jadi CIMT ini indikasinya adalah untuk anak dengan kondisi hemiplegi. Jadi atau yang disebut dengan unilateral gitu ya. Jadi latihan ini kan kita tujukan pada sisi yang sakit ya supaya sisi yang lemah itu bisa berperan secara optimal. Namun yang kita berikan restraint atau pembatasan gerak ya. Jadi sebenarnya di sini bukan pembebanan bahasnya tapi pembatasan gerak. Jadi kita batasi gerakannya untuk sisi yang sehat. Jadi sisi yang sehat itu kan tidak mungkin kita merestrain itu diikat ya misalnya tangan yang hemi dia kanan, kemudian yang kiri normal, kemudian yang kiri kita ikat pada badan itu membuat anak tidak nyaman. Jadi emang tekniknya lebih diberikan restrainnya dengan kayak diberikan beban gitu ya, karena supaya dia jadi berat menggerakkan yang sisi sehat itu, sehingga mau tidak mau dia akan menggunakan sisi yang sakit itu untuk dia bisa melakukan. Nah, berapa lama itu dilakukan? Jadi memang ini untuk sesi terapinya kita lakukan selama 8 minggu ya. Jadi tidak bisa hanya sehari kemudian selesai besok atau 2 seminggu lagi baru dilakukan CIMT lagi. Jadi nanti di sini selama 8 minggu itu tetap ada sesi latihan ya. Kalau tadi di video yang saya berikan itu dia tetap dilakukan pembatasan, tapi dia juga menjalani terapi latihan begitu ya. Jadi ini kalau melakukannya restrainnya itu 8 jam per hari.
Jadi ini karena mungkin menyesuaikan dalam 24 jam, kita itu akan tidur 8 jam gitu ya. Mungkin anak-anak bisa 10 jam. Masih ada sisa 14 jam, nanti masih ada dia aktivitas yang lain. Jadi kita kalau dari evidence base yang saya paparkan ini, dari yang tadi saya sampaikan itu dia di restrain selama 8 jam per hari. Jadi pembatasannya 8 jam per hari dilakukan selama 8 minggu. Jadi nanti bisa dilepas pas istirahat ya, dilepas gitu. Pada posisi pada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak kita tujukan untuk si IMT ini juga bisa. Gitu dari saya. Terima kasih, semoga sudah menjawab. Oke, baik. Kepada Rizky Omong Rizky, mungkin ada feedback atau sudah jelas dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Rini? Bisa open mic atau bisa Iya, chat? baik. Terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Berarti 8 jam itu akumulasi dalam satu hari ya Bu ya? Bisa nggak langsung 8 jam full, bisa 3 jam dulu, nanti istirahat, nanti berlanjut kayak gitu ya? Oke, terima kasih. Jadi kalau yang saya lihat 8 jam itu sebaiknya dilakukan selama dia melakukan aktivitas. Jadi misalnya dia kan ada anak-anak yang seperti ini dia belum sekolah atau selama sekolah pun juga bisa dilakukan. Kalau menurut saya mengingat fungsi otak yang dia itu apa ya plastis dan ini tadi ya apa sensitif, maka ini 8 jam itu intens ya. Tetapi memang dalam 8 jam itu harus diselingi dengan 2 jam latihan. Jadi tidak sekedar dibatasi, kemudian tidak ada sesuatu yang dilakukan, tapi di CIMT ini dalam protokolnya dia harus ada terapi latihan itu 2 jam dalam sehari, kemudian ini bisa dilakukan 2 kali seminggu untuk terapi latihannya. Begitu. Terima kasih Bu Rini. Sami-sami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fisio Rizky. Kita buka untuk 2 pertanyaan lagi ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Fisio Della. Assalamualaikum Ibu, maaf izin bertanya. Untuk latihan yang di treadmill tadi, kan nggak semua RS maupun klinik tersedia fasilitasnya. Adakah solusi latihan lain yang konsepnya sama dengan di treadmill atau memang harus memakai treadmill, guys? Oke, baik. Sepertinya tadi hampir mirip ya, Bu ya, pertanyaannya. Oke, monggo. Silakan Ibu Rini. Ya, ya memang. Jadi kita memang ke berbasis kepada tujuan dulu ya. Tujuan dulu bahwa treadmill ini kan digunakan dia itu tujuannya untuk bagaimana bisa meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi spastisitas, kemudian meningkatkan kekuatan otot-otot terutama nanti otot flexor yang dia gunakan untuk dia melangkah ya. Tuh, jadi memang kalau tidak ada treadmill maka yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi berjalan. Nah, kalau saya sarankan kalau teman-teman belum punya treadmill di rumah sakit, nanti bisa dibantu kita pegang dari belakang dan fisioterapis harus duduk di kursi yang bisa disetting tingginya mengikuti tinggi anak. Kita duduk di situ, kemudian ada rodanya ya. Jadi itu istilahnya apa ya? Biasanya sudah banyak disediakan. Nah, biasanya teman-teman okupasi terapi ini yang apa ya istilahnya? Karena saya juga pesannya di teman saya yang okupasi yang dia juga seorang apa ya pengusaha. Maksudnya banyak sekali teman-teman yang juga bergerak di bidang ini yang menyediakan alat-alat bantu fisioterapis supaya secara ergonomi kita bisa melatih, kemudian anak juga bisa segera terpenuhi kebutuhan sensorisnya dan memang sudah seharusnya anak ini segera diberikan treadmill training gitu ya. Tapi memang fisioterapisnya sedikit lebih capek karena memang dia harus bergerak bukan alatnya yang bergerak. Jadi dia yang mendorong pasien membantu ke sana kemari begitu. Kalau saya selama ini menggunakan itu ya karena tujuan kita ada itu tadi. Fokus kepada tujuan dari treatment training sedangkan kita belum memiliki begitu ya. Jadi yang harus malah yang kursinya. Kursi yang bisa kita bantu. Jadi kita jangan berlutut, kita juga jangan membungkuk saat membantu anak untuk melatih
jalan yang setara dengan latihan treadmill tadi gitu. Begitu mungkin dari saya, semoga membantu. Baik, terima kasih Ibu Rini yang telah memberikan penjelasan dari berbagai pertanyaan yang sudah diajukan, dan mohon maaf Bapak Ibu peserta karena waktu terbatas sehingga mungkin sesi pertanyaan ini kami sudahi, dan selanjutnya masuk di sesi penutup. Mungkin dari Ibu Rini ada closing statement untuk mengakhiri materi pada hari ini. Monggo silahkan Ibu Rini. Ya, baik, terima kasih Visio Astari. Jadi Bapak Ibu semua, bahwasanya dalam memberikan intervensi kepada pasien dengan cerebral palsy, kita sebagai seorang terapis baik fisioterapi, okupasi, bahkan dari teman-teman dokter adalah bagaimana kita bisa harus selalu mengacu pada evidence base. Ya, jadi kita itu boleh buntu, kita mau apain anak ini, tetapi kita bisa masih punya banyak hal yang bisa dilakukan, baik itu melalui jurnal, baik itu melalui clinical experience dari para pendahulu kita atau para expert yang memang saat ini juga masih berkecimpung di situ. Kemudian bagaimana kita juga pasien experience juga. Nah, jadi kita juga harus mengacu pada 3 hal tersebut. Pasien ini sudah mendapatkan pengalaman apa aja, apakah kita bisa juga belajar dari pasien ini gitu. Jadi evidence base-nya kita bisa lebih luas, dan selain itu memang kita perlu kreativitas yang bisa kita setarakan gitu ya dengan kok kita belum punya ini, si IMT-nya berarti kita pakai ini. Nah itu, jadi memang fisioterapi anak itu dekat dengan apa ya, ya kreativitas. Jadi bagaimana kita bisa mengelola, maka ada home visit juga ya yang ada di rumah apa, tentunya itu juga harus bisa kita gunakan untuk menunjang terapi kepada pasien-pasien kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Visio Astari. Tadi saya belum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Rini Setiawati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias dan memberikan feedback berupa pertanyaan pada sesi materi pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan materi yang disampaikan oleh Ibu Rini, yakni kaitannya dengan green light motor intervention untuk fungsi motorik pada anak cerebral palsy. Tadi banyak berbagai treatment yang bisa dipilih atau menjadi pilihan untuk diterapkan, namun disesuaikan juga dengan kemampuan fungsional yang pastinya kita ambil atau kita cek dulu dari pemeriksaan fungsional sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Setiawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Fisioterapi, Fisioterapis, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya fisioterapeuter sesi pagi ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan jaringan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Visio Astari yang sudah memandu kita untuk mengikuti sesi yang pertama materi dari Ibu Visio Rini. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan break dulu untuk 15 menit ke depan. Dimohon Bapak Ibu peserta tetap stay di room Zoom, karena nanti setelah break akan ada pembagian door prize. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah siap kembali pukul 9.25 menit. Oke, kita break selama 15 menit. Selamat beristirahat Bapak Ibu, kembali jam 9.25. Terima kasih. I'm Scott Gorshine. This is my daughter, Lucy. She's a twin. Her brother did not have a rough start in delivery. She had a rough start. And she came out not breathing, totally blue. She went, we still don't know how long without oxygen. The hardest moments of life were at the beginning, like you were staring into a void.
My son, Gabriel Wolf, was born very prematurely. He was born at 26 weeks and just 1 pound. There were a lot of medical complications. He coded multiple times. He was diagnosed with developmental delay, and then he had an official diagnosis of cerebral palsy. We were told he would never walk. We were given a pretty bleak outlook. In the NICU, we had heard about Stacy and, everything that she was doing. Physical therapists are central to the role of treating children who have cerebral palsy. And a large part of that is because one of the key characteristics is a motor delay. And physical therapists are the movement specialists. Early identification of cerebral palsy is absolutely crucial. And the main reason for that is because we're starting to identify interventions that are more effective when provided at a very young age. So this is a really big change that's happened, that we can start to identify the kids at high risk between 3 and 5 months pretty consistently. Young babies learn about the world by touching it. So picking up a toy helps them understand, is this toy heavy or is it not heavy? They understand the concept of heavy because they interact with that toy. Without that opportunity, because they can't use their hands well, they're not able to learn that concept. And that's a cumulative impact then over their early years, that they start to not learn those skills. Little by little, we progressed from him being this immobile child to he was able to eventually sit and then stand and now walk. My husband and I really believe that it was Stacy's early intervention, her program, that really helped get him to where he is now. I am a researcher who cannot turn off being a clinician. I think it's crucial that we work either collaboratively with clinicians or maintain clinical practice to ask important questions. The interventions that we're looking at now and that we're starting to see early evidence for suggest that if we provide task-specific interventions at a high enough dose, we do see changes in those areas of development. Since we know that motor development has a very significant impact on cognition, providing opportunities for kids to move is actually improving their thinking skills. We started at age 1 and she couldn't sit up by herself. The early detection of her CP allowed so many doors to open for her care. And thankfully, there are physical therapists who know how to teach her with her specific situation how to achieve things. Her world changed from being on the floor to being like you've seen her today. She already has surpassed what I thought was possible for her. There was this kind of uplifting feel to the process that wasn't just like Lucy getting her therapy, but it was also kind of like helping the family get through it and see hope and look to the future. We went from being very scared, and not feeling, just not having a lot of hope. So what we have now, and it's, Mama. I think I'm just so grateful to Stacy, to her team for working with us, for being patient with us, for teaching us so much. And I think that made all the difference in the world. Yes, I'm Stacy. Very good.